Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Yudi Ruswandi MPD. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila dari semester 5 Prodi PAI. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengembangan sistem evaluasi PAI. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sistem evaluasi PAI ini? Nah, di sini telah dicantumkan bahwa pengembangan sistem evaluasi PAI ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sejumlah elemen yang saling terintegrasi untuk menentukan nilai dari sesuatu dalam proses pendidikan dengan melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif gitu. Jadi untuk menentukan nilai dari sesuatu proses pendidikan atau pembelajaran ini, maka kita harus melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif ya. Kita harus efektif untuk melakukan evaluasi ini. Untuk apa? Ya seperti tadi, untuk menentukan nilai gitu. Itu gunanya evaluasi. Dan di sini guru juga berperan dan juga bertanggung jawab atas evaluasi ini sendiri. Guru itu merancang ataupun merencanakan, melaksanakan dan juga menginterpretasikan evaluasi pembelajaran ini. Jadi memang yang menentukan adanya evaluasi pembelajaran itu adalah lembaga, tetapi yang melaksanakan, merancang, menginterpretasikannya itu adalah guru itu sendiri. Yang langsung terjun ke lapangan itu guru itu sendiri. Jadi pendidik itu berperan penting dan juga bertanggung jawab atas berjalannya suatu evaluasi pendidikan gitu. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari evaluasi itu? Nah, di sini manfaat evaluasi itu yang pertama untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu paham ataupun mengerti tentang materi yang telah kita sampaikan. Kalau tidak adanya evaluasi, kita tidak akan tahu peserta didik itu paham atau tidak. Kan ada ya di satu kelas itu, contohnya misalnya anak itu tidak paham, tetapi kita melihat sebagian anak yang sudah paham hingga kita mengganti materi, sedangkan ada yang sebagian anak yang tidak paham. Maka di situ kita sebagai guru wajib mengevaluasi anak melalui misalnya latihan harian ya seperti itu. Jadi diukur apakah anak itu paham tentang materi yang telah kita sampaikan ataupun tidak gitu. Makanya diadakannya evaluasi. Nah, yang kedua untuk apa? Kita juga sebagai pendidik harus melakukan evaluasi. Apakah metode ataupun model yang kita gunakan saat proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ataupun tidak, bisa cocok atau tidak dengan pembelajaran yang kita lakukan gitu. Apakah cocok menggunakan metode ini kepada anak-anak gitu? Apakah akan masuk materinya gitu? Itu juga harus kita pikirkan gitu. Bukan hanya memikirkan mengukur sejauh mana anak itu memahami, tetapi juga kita sebagai pendidik harus melihat apakah model dan metode kita itu sesuai ataupun bisa dilakukan di pelajaran ini ataupun bisa dilakukan di kelas ini gitu. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, evaluasi itu untuk apa sih? Yaitu untuk menentukan sebuah nilai dari menentukan sebuah nilai dari proses pembelajaran kan. Nah, di sini salah satunya nilai itu adalah misalnya dalam penilaian otentik. Apa sih penilaian otentik itu? Yaitu pengukuran yang bermakna signifikan atas belajar peserta didik untuk ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, di sini penilaian otentik itu penilaian yang emang dilihat dengan nyata gitu, tidak dilakukan dengan cara ulangan harian ataupun dengan tulisan dengan pensil ataupun kertas ya, tidak. Tapi kita sebagai guru melihat mereka dari pengetahuannya, dari sikapnya ataupun dari keterampilannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penilaian otentik.
Dalam penilaian autentik pun memiliki prinsip-prinsip. Nah, di sini saya mengambil menurut Wulan dan Resdiana 2015. Menurut mereka itu ada 4 prinsip ya. Yang pertama ada keeping track, yaitu harus kita sebagai pendidik itu harus mampu menelusuri kemampuan peserta didik sesuai rencana pembelajaran ya. Yang keduanya yaitu checking up, yaitu mengecek kemampuan peserta didik. Yang ketiganya finding out, yaitu mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam suatu proses pembelajaran ini. Nah, terus yang keempatnya yaitu summing up. Apa summing up itu? Yaitu kita sebagai pendidik itu harus mampu ataupun harus bisa menyimpulkan apakah peserta didik itu sudah mencapai sesuatu yang kita targetkan ataupun sesuatu yang kita inginkan ataupun tidak gitu. Itulah materi yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya yaitu evaluasi itu adalah sesuatu yang penting yang harus dilakukan secara efektif oleh seorang pendidik, karena untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu paham dan juga bagaimana metode dan model yang kita gunakan itu efektif ataupun tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.